Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Farij Ajhari, SEMPD, dan teman-teman semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Ila sebagai moderator, Ahwalul sebagai presentator pertama, Dayani sebagai presentator kedua, Penny sebagai presentator ketiga, dan Kananda sebagai presentator keempat. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Otonomisasi Pendidikan. Marilah kita simak dengan seksama penjelasan presentator pertama yang akan disampaikan oleh Awalul. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Ahwalul Syahbila selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang A. Pengertian otonomisasi pendidikan. Apa sih definisi otonomisasi pendidikan itu? Otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa otonomisasi pendidikan merupakan hak, wewenang, dan kewajiban suatu lembaga untuk mengatur dan mengurus urusan pendidikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Ateng Syafruddin mengatakan bahwa istilah otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Sedangkan otonomi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah terungkap pada bab 4 tentang hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Pada bagian ketiga, hak dan kewajiban masyarakat, terdapat ke dalam 2 pasal, yaitu pasal 8 dan pasal 9. Pada pasal 8, disebutkan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Sedangkan pada pasal 9, masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Begitu juga pada bagian keempat, hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah yang terdapat pada pasal 11 ayat 2, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggarakannya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 hingga 15 tahun. Baik, saya Dayani Deliana Warda selaku pemateri kedua yang akan membahas tentang urgensi otonomisasi pendidikan. Pelimpahan wewenang kepada daerah membawa konsekuensi terhadap pembiayaan guna mendukung proses desentralisasi sebagaimana termuat dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang disentralisasikan. Sejalan dengan arah kebijakan otonomi dan desentralisasi yang ditempuh oleh pemerintah, tanggung jawab pemerintah daerah akan meningkat dan semakin luas. Termasuk dalam manajemen pendidikan, pemerintah daerah diharapkan untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam berbagai tahap pembangunan pendidikan, mulai dari tahap perumusan kebijakan daerah, perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan dan monitoring di daerah masing-masing, sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional yang digarisbawahi pemerintah. Dalam Undang-Undang Sisdiknas yang disahkan tanggal 11 Juni 2003, terdapat paling kurang 19 pasal yang mengandengkan kata pemerintah dan pemerintah daerah, yang konotasinya adalah berbagai kebijakan dan pembangunan pendidikan hendaknya selalu mengawinkan kepentingan nasional dan kepentingan lokal atau daerah.
sehingga kualitas pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing peserta didik. Dilaksanakan secara efisien dan efektif, mulai dari hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas sampai kepada hak regulasi dalam mengatur sistem pendidikan nasional. Secara singkat dapat disebutkan, misalnya dalam Undang-Undang Sisdiknas pasal 10 disebutkan pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pasal 34 ayat 2 disebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pada pasal 44 ayat 1 disebutkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Ayat 3 pasal tersebut berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Selanjutnya, pasal 49 ayat 1 disebutkan, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Ayat 4 berbunyi, dana pendidikan dari pemerintah kepada pemerintah, provinsi atau kabupaten ataupun kota diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang berikutnya yaitu otonomisasi pendidikan merupakan suatu keharusan. Hamijoyo dalam Suvyarma M mengemukakan perlunya otonomisasi pendidikan dilaksanakan dalam alasan-alasan berikut. Yang pertama yaitu wilayah Indonesia secara geografis sangat luas dan beraneka ragam. Yang kedua, aneka ragam golongan dan lingkungan sosial, budaya, agama, ras, dan etnik, serta bahasa disebabkan antara lain oleh perbedaan sejarah perkembangan penduduk dengan segala aspek kehidupannya. Yang ketiga, besarnya jumlah dan banyaknya jenis populasi pendidikan yang tumbuh sesuai dengan perkembangan ekonomi, iptek, perdagangan, dan sosial budaya. Yang keempat yaitu perbedaan lingkungan suasana yang mungkin saja menimbulkan aspirasi dan gaya hidup yang berbeda antara wilayah satu dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang cepat dan dinamis menuntut penanganan segala persoalan secara cepat dan dinamis pula. Saya Penny Nuraini, saya ingin memaparkan dampak otonomi pendidikan. Otonomi pendidikan bukan berarti diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa ada lagi kontrol dari pemerintah pusat. Untuk itu, perlu dibangun komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga penyelenggara pendidikan, agar regulasi otonomi pendidikan ini berjalan dengan baik, dan tentunya dampak yang ditimbulkan dari penerapan regulasi tersebut dapat diarahkan sebagai pola evaluasi dan kinerja yang secara bersama dan komprehensif. Selanjutnya, otonomi pendidikan yang telah diberlakukan selama ini telah membawa dampak sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, bagi sekolah-sekolah negeri saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan itu membawa dampak makin tidak tertanganinya kekurangan guru dan kerusakan gedung-gedung sekolah. Yang kedua, begitu juga sekolah-sekolah swasta saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan itu tentunya membawa dampak makin liarnya sekolah-sekolah swasta dalam melakukan pungutan biaya sekolah. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang profesional bagi daerah yang masih miskin.
Yang keempat, fanatisme daerah yang melarang tenaga sumber daya manusia dari daerah lain untuk bekerja di daerahnya dengan alasan mendahulukan putra daerah. Yang kelima, sekolah bersifat otoriter dan menutup diri dari masukan yang berasal dari pusat atau dari daerah lain. Yang keenam, dana pendidikan dari APBD belum memadai sehingga menghambat pendidikan di daerah. Yang ketujuh, belum rampungnya kurikulum muatan lokal yang akan diterapkan. Yang kedelapan, kebijakan pemerintah yang belum satu persepsi dengan kebutuhan masyarakat yang menyebabkan stagnasi penyelenggaraan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Fitria. Di sini saya akan membacakan materi tentang permasalahan dalam otonomi pendidikan. Yang pertama yaitu sumber daya manusia belum memadai, yaitu daerah tertentu yang kualitas dan kuantitas SDM-nya belum dapat dengan baik memahami, menganalisis, serta mengaplikasikan konsep desentralisasi pendidikan ini. Yang kedua, sarana dan prasarana belum tersedia secara cukup dan memadai. Hal ini berhubungan erat dengan ketersediaan dana yang ada di setiap daerahnya. Selama ini mungkin daerah-daerah tertentu asik dan terlena dengan sistem dropping yang diterapkan pemerintah pusat. Yang ketiga, anggaran pendapatan asli daerah PAD mereka sangat rendah. Beberapa daerah yang selama ini kita kenal dengan daerah tertinggal, mereka merasakan berkeberatan untuk langsung menerima beban kewenangan kebijakan desentralisasi pendidikan ini. Yang keempat, secara psikologis, mental mereka belum siap menghadapi sebuah perubahan, yang mana ketakutan akan masa depan yang diakibatkan oleh perubahan yang terjadi membuat mereka tidak siap secara mental menghadapi perubahan tersebut. Yang kelima yaitu mereka juga gamang atau takut terhadap upaya pembaharuan dalam bidang pendidikan saat ini kita kenal dengan sebutan pembaharuan kurikulum. Setiap kali terjadi pembaharuan kurikulum, para guru kembali disibukkan dengan berkegiatan seperti penataran, uji coba model, sosialisasi kurikulum, dan sebagainya. Semua itu ditangkap sebagai sebuah malapetaka atau setidaknya menjadi beban yang cukup berat bagi mereka semua. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang otonomisasi pendidikan dari keempat presentator tadi. Agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, saya akan membuka sesi diskusi yang mana teman-teman bisa menanyakan, menyanggah, atau memberikan tanggapan terkait otonomisasi pendidikan. Baiklah teman-teman semua, demikianlah hasil diskusi dan juga presentasi kita pada hari ini terkait otonomisasi pendidikan. Tapi sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Otonomi pendidikan sesungguhnya terkandung makna demokrasi dan keadilan sosial. Artinya, pendidikan dilakukan secara demokrasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan dan pendidikan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan bangsa. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.